Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah fi hadzal yaum yaumul itsnain salis wa ishrun min syahri Jumadal akhirah 1444 muqabil khamis ashar min syahri Yanair 2023. Mazilna fi darsina fi kulliyatil hadis wal fiqh min kitab al-akhbar as-sahihah fi ahkam atau fi fiqhi siyami Ramadan. Fi hadzal yaum nadkhul ila al-hadis as-sabi'. Walakin qabla hadha falyatafaddal li ikhwanina an yusami al-matan. Iqra ya Aba Qatadah. Tafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizahullah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Ishaq an Jarir an Abi Hayyan an Abi Zur'ah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yawman barizan lin-nasi id atahu rajulun yamshi faqala ya Rasulullah al-iman qala al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa liqa'ihi wa tu'mina bil ba'thi. Qala ya Rasulullah mal islamu qala al-islamu an ta'budallaha wa la tusyrika bihi syai'an wa tuqima as-shalah wa tu'addi az-zakata al-mafruḍah wa tasuma Ramadan. Qala ya Rasulullah mal ihsanu qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala ya Rasulullah mata as-sa'ah qala mal mas'ulu anha bi'ala wa yasa'il walakin sanuhaddithuka an ashratiha. Qala idza waladat al-amatu rabbataha fadhaka min ashratiha wa idza kana al-kufatu al-uratu ru'usan nas fadhaka min ashratiha fi khamsin la ya'lamuhunna illa Allah. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa yunzilu al-ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. ثم انصرف الرجل فقال ردوا علي فأخذوا يردوه فلم يروا شيئا فقال هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينه. متفق عليه. Bismillah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana Musaddadun haddatsana Ismailu an Ayyuba an Nafi' an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala shoma Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Asyura wa amara bisiyamihi falamma furida Ramadanu turika wa kana Abdullah la yasumuhu illa an yuwafiqa shaumahu. Muttafaqun alaih. Fa fi hadzal hadits barakallahu fikum al-muallif beristidlal dari kewajiban puasa Ramadan dengan faidah dari ilmu usul yang lain, dari permasalahan lafadz farada. Maka lafadz falamma furida Ramadan, maka di saat diwajibkan Ramadan, maka ini wajah pendalilan. Maka sebelum kita masuk kepada matan, kita jelaskan dari sanad, dan sanad ini sanad yang masyhur. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana Musaddad. Musaddad abuhu Musarhad jidduhu Musarbal jidduhu Mustawrad. Maka Musaddad ibnu Musarhad ibnu Musarbal ibnu Mustawrad
Disebutkan oleh para ulama, hada agrab al-asami min masyaikh al-Imam al-Bukhari. Ini adalah nama yang paling aneh dari gurunya Imam al-Bukhari, di mana namanya Musaddad ibnu Musarhad ibnu Musarbal ibnu Mustawrad, dan dia al-Asadi Abul Hasan al-Basri. Maka dia berasal dari Basrah. Adapun kedudukan Musaddad ibnu Musarhad ibnu Musarbal ibnu Mustawrad, maka di atas derajat thiqah. Disebutkan oleh Imam Ibnu Adi al-Jurjani, sahibu kitab Al-Kamilu Du'afa, innahu awal man sanafal musnad bil Basrah. Dia pertama kali orang yang menulis kitabul musnad di Basrah, dan disikohkan oleh para ulama seperti Abu Hatim Ar-Razi dan juga An-Nasai dan juga Imam Ahmad dan juga Yahya ibnu Ma'in. Dia mengatakan sikoh, diriwayat Saduk, diriwayat sikotun sikoh. Dan berkata Yahya ibn Sa'id al-Qattan, lau ataitu Musaddadan fahadastuhu fi baitihi lakana yastahil. Dan berkata Ad-Darqutni sikotun hafidh. Maka rawi ini adalah di atas derajat thiqah, dan dia terkenal karena namanya mudah, aneh. Musaddad ibnu Musarhad ibnu Musarbal ibnu Mustawrad. Kemudian disebutkan di dalam matan bahwa Musaddad meriwayatkan dari gurunya Ismail. Maka Ismail ibnu Ulayyah al-Asadi, sama qabilahnya al-Asadi, berarti al-Basri. Dan Ismail ibnu Ulayyah ini pun penisbatan kepada kakeknya, bahkan neneknya. Maka asal namanya adalah Ismail ibni Ibrahim ibni Miksam, tidak ada Ulayyah. Lalu Ulayyah siapa dikatakan neneknya? Maka ini penisbatan nama kepada neneknya. Adapun nama kepada bapaknya Ismail ibni Ibrahim ibni Miksam, kakeknya Miksam, bapaknya Ibrahim. Ismail ibni Ibrahim ibni Miksam. Namun masyhur dengan nisbah kepada neneknya Ismail ibnu Ulayyah. Dan di beberapa riwayat dikatakan bahwa aku membenci orang yang memanggilku Ismail ibnu Ulayyah. Marah dia di saat dipanggil ya ibna Ulayyah, wahai anak Ulayyah. Namun di sini permasalahannya bukan ghibah dan bukan permasalahan istihza, walakin bimas'alati as-suhrah. Qad istaharon nas bihada. Ismail man ibnu Ulayyah. Ya sudah, semua negeri menghafalnya Ismail ibnu Ulayyah. Dan dia tidak ridho. Ismail anaknya neneknya Ulayyah. Dan dia dari segi rutbah, maka dia imam hujjah, di atas derajat thiqah. Maka telah berkata Abu Dawud As-Sijistani, ma'ahadun minal muhaddithin illa qad akhta'a illa Ismail ibn Ulayyah wa Bishr ibnul Mufaddal. Kebanyakan dari para muhaddisin banyak salahnya, ada salahnya, kecuali Ismail ibnu Ulayyah dan Bishr ibnul Mufaddal tidak pernah salah. Dan berkata Al-Hakim An-Naisaburi minas thiqat, dan berkata ila Imam Ahmad ilaihil muntaha fi tathabbut bil Basrah, bahwa Ismail ibnu Ulayyah
adalah orang yang paling kuat dari segi hafalan di Basrah. Maka Imam An-Nasai menyebutnya thiqatun sabtun. Dan bahkan Syu'bah Ibnul Hajjaj Abul Bustam menyebutkan gurunya Syu'bah Ibnul Hajjaj di saat menyebut Ismail Ibnu Ulayyah Rayhanatul Fuqaha Sayyidul Muhaddithin. Rayhanatul Fuqaha, dia adalah bunga yang harum dari para fuqaha dan the Lord of the Muhaddithin. Dia adalah rajanya, tuannya para muhaddithin. Bahkan Utsman Ibnu Abi Syaibah menyebutkan Ibnu Ulayyah lebih kuat asbat min Hamadain. Dan Hamadain di Basrah, Hamad Ibnu Salamah dan Hamad Ibnu Zaid. Maka Ismail Ibnu Ulayyah masih lebih kuat dari mereka. Dan bahkan Ali Ibnul Madini mengatakan ma'akulu ana ahadan asbat fil hadis min Ibni Ulayyah. Maka aku tidak mengatakan ada orang yang lebih kuat hafalannya dari Ismail Ibnu Ulayyah. Maka ini pengakuan dari para ulama bahwa Ismail Ibnu Ulayyah imam muhaddits di zamannya. Maka Imam Muhammad Ibnu Sa'ad Al-Waqidi mengatakan thiqatun sabtun hujjah. Thiqatun sabtun fil hadis hujjatun. Dan Yahya Ibnu Ma'in mengatakan thiqatun ma'mun. Maka dia adalah thiqatun ma'mun, mustaqimul hadis. Dan lihat dari keajaibannya, yaktubu an Ayyub harfan qat ila ba'da mamata Ayyub, yakni annahu hafidhaha wa huwa hayy. Wa anta kama ta'rifun al-an fi hadha sanad. Ismail Ibnu Ulayyah meriwayatkan dari Ayyub As-Sikhtiyani di sini. Dan disebutkan oleh Yahya Ibnu Ma'in, dulu Ismail Ibnu Ulayyah menulis satu hadis saja dari gurunya Ayyub, dan itu juga di saat meninggalnya Ayyub untuk menjaga hadisnya. Adapun selama hidupnya, selama Ayyub masih hidup dan dia duduk bersamanya muridnya, maka dia tidak mempunyai catatan. Dia menghafal hadis-hadis Ayyub yang dia dengar, dia hafal. Maka kalian semua di sini mempunyai catatan. Tidak ada yang hafalannya seperti Ibnu Ulayyah. Apa yang kita sebut dihafal semua. Maka ulama zaman dulu seperti Imam Asy-Sya'bi juga, ma katabtu as-sawada alal bayad fil majlis. Maka dulu Imam Asy-Sya'bi Amir Ibnu Syarahil saking hafalnya, dia tidak membawa pena dan tidak membawa catatan. Duduk di majelis, apalagi dia dari tabi'in, duduk di majelis para sahabat, maka dia hanya mendengar saja. Kemudian setelah itu dia pulang, barulah dia tuangkan apa yang dia dengar. Bisa kalian seperti itu? Maka di sini awas, jangan dijadikan alasan para bapak-bapak dan orang-orang yang tidak mempunyai catatan. Kenapa tidak menulis? Oh, dulu Imam Sya'bi tidak menulis hitam di atas putih di majelis. Iya, dia Imam Asy-Sya'bi. Kamu di sini bukan Imam Asy-Sya'bi. Sudah tidak menulis di pelajaran, pulang pun sibuk dengan anak istri, tidak tahu apa yang mau ditulis, tidak paham di saat pelajaran, namanya ngaji nguping katanya. Maka tidak ada alasan bagi kalian untuk tidak menulis di majelis mengatakan saya seperti Ismail Ibnu Ulayyah. Maka Ismail Ibnu Ulayyah tidak mencatat hadis-hadis Ayyub kecuali setelah meninggal, dan mencatat sedikit saja karena dia hafal.
semua hadis dari gurunya. Maka di sini pun kemudian Imam Al-Bukhari mengatakan dari Ayub an Ayub, maka Ismail an Ayub berarti Ismail ibnu Ulayyah dari Ayub, gurunya Ayub ibnu Kaisan, Ayub As-Sikhtiyani, Ayub ibnu Abi Tamimah, Abu Tamimah namanya Kaisan. Jadi Ayub ibnu Abi Tamimah ataupun ibnu Kaisan As-Sikhtiyani. Dan As-Sikhtiyani dia nisbah kepada Basrah juga. Berarti 3 ulama Basrah, Musaddad Al-Basri, dan juga Ismail ibnu Ibrahim ibnu Miksam Al-Basri, dan juga Ayub ibnu Abi Tamimah ibnu Kaisan As-Sikhtiyani Al-Basri. Adapun keadaan Ayub ibnu Abi Tamimah, dia adalah imam muhaddis di zamannya. Berkata Abu Hatim, siqatun la yus'al an mislihi. Dia rawi yang siqah dan tidak usah dipertanyakan lagi. Dan ini yang seperti kami sebutkan di pagi, jika seorang muhaddis mengatakan fulan la yus'al anhu, fulan tidak butuh dipertanyakan lagi, menunjukkan bahwa dia di atas derajat dari siqah.